Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang mengadakan kegiatan field trip ke lahan alih fungsi tembakau ke Ubi Madusari di Desa Candisari, Windusari, Magelang. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Indonesian Conference Tobacco or Health atau ICTO yang dilaksanakan selama 3 hari di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan field trip Universitas Muhammadiyah Magelang yang dipandu oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC merupakan rangkaian kegiatan Indonesian Conference Tobacco Health atau ICTO yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. ICTO ke-8 tahun 2023 dengan tuan rumah UNIMA mengambil tema We Need Food Not Tobacco. Peserta terdiri dari akademisi, LSM, dokter, mahasiswa, pemuda Muhammadiyah, petani, pengusaha, dan profesi lainnya yang pada hari keempat mengikuti field trip ke Desa Candisari, Magelang. Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang, Retno Rusdijati, mengatakan setelah 3 hari melakukan konferensi di forum ICTO ke-8 di salah satu hotel di Magelang, kemudian para peserta diajak membuktikan langsung di lapangan adanya perubahan perilaku petani, yaitu semula budidaya tembakau menjadi budidaya ubi jalar jenis Madusari. Pemandu field trip Nugroho Agung Prabowo mengatakan kesadaran petani tembakau di Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk beralih ke komoditi tersebut merupakan bukti bahwa tembakau tidak menjanjikan lagi hasilnya. Untuk itu, peserta ICTO diajak ke lokasi untuk membuktikan adanya konversi lahan dari tembakau ke komoditi ubi jalar. Kami mengantar sekitar 48 peserta ICTO ke-8. Hari ini semua peserta kami ajak untuk menanam, kemudian panen ubi Madusari khas dari Windusari. Mereka sangat berapresiasi karena benar-benar bukan hanya tahu bahwa di sini adalah ada desertifikasi tanaman yang dari tembakau maupun tanah lain, tapi sekarang benar-benar di lapangan melihat bahwa benar-benar nyata di lapangan ada ubi yang memang bisa tumbuh di sini, kemudian bisa dipanen bersama. Kelebihannya sistem panen ubi ini adalah tidak ada panen raya. Karena apa? Setiap hari panen, sehingga dengan setiap hari panen maka harga dari ubi itu akan bisa stabil dan bisa terjaga harganya. Dan ini semua peserta sangat mengapresiasi dan sangat senang karena memang benar-benar real di lapangan bisa panen di lokasi. Manfaat yang pertama adalah tentang bahwa diversitas tanaman alih tanam tembakau itu memang real ada, jadi memang ada di lapangan dan bisa, ya, bukan hanya teori tapi bisa. Kemudian yang kedua, bahwa petani saat ini dilibatkan secara aktif untuk melakukan upaya diversifikasi tanaman, dan bagi peserta ini adalah experience baru bahwa jangan hanya kita berregulasi tentang apa yang hubungannya dengan regulasi, tapi juga petani ini butuh juga perhatian, sehingga dengan hal ini kita tahu dengan apa yang kondisi di lapangan. Muhammad Muhaimin, salah satu petani ubi Madusari, mengatakan masyarakat sudah ada perubahan pemikiran dari tanaman tembakau ke komoditi yang lebih menguntungkan. Dulu sebelum saya tanami ubi itu kan dari lahan, kalau orang bilang 1 keso itu ditanami tembakau, dia cuma menghasilkan uang sekitar 1,5 sampai 2 juta. Tapi setelah ditanami ubi selama 4 bulan dia panen, untuk penghasilannya dia bisa menerima bersih itu 6 juta. Jadi perbandingan memang lebih banyak. Terus untuk sirkulasi tanamnya pun, kalau tembakau cuma 1 kali dalam 1 tahun, kalau ubi bisa nyampe 3 kali dalam 1 tahun. Jadi berkelanjutan terus. Setelah panen ubi itu bisa langsung digarap, bisa langsung dibikin bulutan lagi, terus ditanami ubi lagi.
Nanti setelah panen kedua biasanya untuk menstabilkan pH tanah ditaburi sama gamping. Nah itu bisa ditanami ubi lagi. Jadi bisa berkelanjutan. Nah, rata-rata petani sini setelah 3 kali tanam ubi diubah menjadi diganti dengan tanaman padi biar pH tanah sama zat-zat yang ada di tanah kembali normal lagi. Penggunaan pupuk sebenarnya ubi pun nggak dipupuk, dia tetap tumbuh. Cuman karena untuk mempercepat pertumbuhan biar lebih cepat besarnya itu cuman butuh pupuk, cuman pemupukan 1 kali aja selama dia panen. Bibit yang ditanam lagi itu setelah 2 kali dia diambil pupuk, dibikin F1 lagi itu dengan cara disemai. Jadi istilahnya kalau di sini dideder, ubi yang kecil itu dideder di tanah, terus tutupi tanah, nanti dia sekitar 1 bulan akan tumbuh. Nah itu baru ditanam lagi. Jadi penanamannya nggak bisa dari ubinya, nggak bisa langsung. Saya Muhammad Muhaimin, kelahiran 13 Mei 1988. Menggeluti ini sudah? Saya menggeluti di ubi ini udah dari sejak tahun 2017. Peserta field trip menyaksikan langsung lokasi dan bahkan beberapa peserta memanen langsung ubinya di ladang. Bahkan peserta dari Aceh tertarik untuk membudidayakan ubi jalar tersebut di daerah mereka. Hal senada diungkapkan akademisi dari UNER Surabaya saat panen tiba terlihat wajah-wajah petani gembira. Hal ini membuktikan bahwa komoditi yang saat ini ditanam membawa manfaat yang lebih baik. Daniel dari Surabaya, saya ikut field trip ini. Jadi ternyata jadi petani ubi madu itu senangnya, kalau menurut saya ya, pas panennya. Sebenarnya pas nanam, sebenarnya filosofinya pas nanamnya, ngerawatnya itu menjadi satu hal yang luar biasa ketika hasilnya bisa menjadi ubi yang luar biasa berkualitas, dan ini perlu perlu kerja dari hati. Saya salut untuk para petani di tempat ini di Windusari. Mantap. Peserta ICITO dari Surabaya tersebut menyatakan salut dengan petani Candi Sari ini mau beralih ke komoditi non-tembakau. ICITO ke-8 membawa kita saat ini ke desa Candi Sari dan saat ini sudah bersama dengan para petani ubi Madusari. Ya, di sini ini sebagai bukti konversi dari komoditas lain dari tembakau ya sebelumnya. MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA telah melakukan perjuangan cukup panjang untuk merubah pola pikir masyarakat petani tembakau untuk hijrah ke komoditi lain. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.